Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Octavia beserta dua rekan saya, Elsa Solistiani dan Ulfa Habibah. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang writing negative message. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan dan membahas tentang chapter 11, yaitu writing negative message. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu menerapkan proses penulisan 3 langkah ke pesan negatif. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menggunakan pendekatan langsung secara efektif dan kapan menyampaikan berita negatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana menggunakan pendekatan tidak langsung secara efektif ketika menyampaikan berita negatif. Yang keempat, menjelaskan pentingnya mempertahankan standar etika dan etiket yang tinggi saat menyampaikan pesan negatif, menjelaskan strategi sukses untuk mengirim pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Yang kelima, menyebutkan poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan saat menyampaikan berita organisasi negatif. Yang keenam, buat daftar poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika menyampaikan berita organisasi negatif. Yang ketujuh, menjelaskan strategi sukses untuk mengirim pesan terkait pekerjaan. Bergantung pada situasinya, Anda dapat memiliki 5 tujuan saat berkomunikasi informasi negatif. Yang pertama, untuk menyampaikan kabar buruk. Yang kedua, untuk mendapatkan penerimaan berita buruk. Yang ketiga, untuk mempertahankan sebanyak mungkin niat baik audiens. Yang keempat, untuk menjaga atau memperbaiki reputasi Anda atau reputasi organisasi Anda. Yang kelima, untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan respondensi di masa depan mengenai masalah tersebut. Ini banyak yang harus dicapai dalam satu pesan. Jadi, perencanaan dan pelaksanaan yang cermat sangat penting dengan pesan negatif. Dalam tujuan pembelajaran pertama, ada menggunakan tiga langkah proses penulisan pesan negatif. Langkah pertama, merencanakan pesan negatif. Dimulai dengan tujuan yang jelas dan kebutuhan audiens dalam pikiran. Pikiran ini tentang informasi yang dibutuhkan audiens untuk memahami dan menerima pesan. Pesan negatif bisa sangat pribadi bagi penerimanya, yang seringkali berhak mengharapkan penjelasan menyeluruh atas jawaban. Memilih kombinasi terbaik dari media dan saluran sangat penting. Jika Anda mengantarkan atau menyampaikan kabar berita buruk kepada karyawan, misalnya, membagikannya secara langsung dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menanyakan pertanyaan. Pesan negatif dengan pendekatan langsung dibuka dengan berita buruk, berlanjut ke alasan, situasi, atau keputusan. Menawarkan informasi tambahan yang dapat membantu audiens. Dan diakhiri dengan pernyataan hormat yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan audiens. Sebaliknya, pendekatan tidak langsung dibuka dengan buffer dan kemudian menggunakan alasan di balik berita buruk sebelum menyajikan berita buruk itu sendiri. Pada gambar tersebut, di gambar 11.1, membandingkan pendekatan langsung dan tidak langsung untuk pesan negatif. Pendekatan langsung dan tidak langsung ini berbeda dalam dua hal penting. Posisi berita buruk dalam perurutan poin pesan dan menggunakan penyangga dalam pendekatan tidak langsung. Menggunakan pendekatan tidak langsung di pesan negatif di halaman 352 menjelaskan tentang buffer. Nah, di kedua pesan ini berurusan dengan keuangan negatif, tetapi contoh dari kedua ini mewakili dampak emosional yang jauh lebih tinggi bagi pembaca. Pendekatan tidak langsung diperlukan dalam kasus itu. Langkah kedua, menulis pesan negatif. Dengan menulis secara jelas dan sensitif, Anda dapat mengambil sebagian dari berita buruk dan membantu pembaca menerima keputusan dan melanjutkannya. Jika kredibilitas Anda belum diterapkan dengan audiens, maka diperjelaskanlah kualifikasi sehingga penerimaan tidak mempertanyakan otoritas atau kemampuan Anda. Pada gambar 11.2, yaitu memilih pendekatan langsung atau tidak langsung.
Dengan mengikuti pohon keputusan ini akan membantu Anda untuk memutuskan apakah pendekatan langsung atau tidak langsung ini lebih baik dalam situasi tertentu. Maka menggunakan penilaian terbaik Anda juga dengan menghubungkan Anda dengan audiens dapat mempengaruhi pilihan pendekatan misalnya. Menggunakan pendekatan langsung untuk pesan negatif. Pesan negatif dengan pendekatan langsung dibuka dengan berita buruk dan berlanjut ke alasan situasi atau keputusan, dan diakhiri dengan pernyataan positif yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan audiens. Bergantung pada keadaan, pesan tersebut juga dapat menawarkan alternatif atau rencana tindakan untuk memperbaiki situasi yang sedang didiskusikan. Menyatakan berita buruk di awal dapat memiliki dua keuntungan. Yang pertama, memungkinkan pesan ini lebih pendek, dan yang kedua, memungkinkan audiens dapat mencapai gagasan utama pesan dalam waktu yang lebih singkat. Dibuka dengan pernyataan yang jelas tentang kabar buruk. Jika Anda telah memilih pendekatan langsung untuk menyampaikan berita buruk, maka gunakan paragrafik pengantar pesan untuk membagikan informasi itu. Seperti yang dicatat di bab 10 mengenai balasan negatif rutin, Anda dapat menggunakan dan membuka dengan beberapa kata yang setara dengan bersosialisasi secara langsung sebelum pindah ke berita negatif. Jika perlu, ingatkan pembaca mengapa Anda menulis berita negatif. Berikan alasan dan informasi tambahan. Jumlah detail yang Anda berikan dalam pesan negatif sebagian bergantung pada hubungan Anda dengan audiens. Namun, Anda akan menghadapi beberapa situasi di mana menjelaskan berita negatif ini tidak sesuai atau membantu, seperti ketika alasan rahasia terlalu rumit atau tidak relevan bagi pembaca. Haruskah Anda meminta maaf ketika menyampaikan berita buruk atau menanggapi hal-hal negatif? Jawabannya tidak sesederhana yang mungkin dipikirkan orang. Sebagian karena gagasan permintaan maaf ini sulit untuk dijabarkan. Bagi sebagian orang itu hanya berekspresi simpati bahwa sesuatu yang negatif telah terjadi pada orang lain. Permintaan maaf yang efektif melibatkan 4 keputusan utama. Yang pertama, itu harus disampaikan oleh seseorang yang posisinya dalam organisasi dan cocok dengan gravitasi situasi. Yang kedua, itu pasti permintaan maaf yang nyata dan jangan katakan maaf jika ada yang tersinggung. Yang ketiga, itu harus dikirim dengan cepat. Yang keempat, pilihan media dan saluran yang sangat penting. Yang terakhir, tutup dengan catatan hormat. Tutup pesan Anda dengan nada hormat, bersikap positif semampu Anda tanpa bersikap tidak tulus atau palsu. Selanjutnya, menggunakan pendekatan tidak langsung untuk pesan negatif. Gunakan pendekatan tidak langsung ketika beberapa diskusi awal akan membantu audiens Anda menerima berita yang tidak diinginkan. Buka dengan buffer atau penahan. Sebuah buffer memberikan Anda kesempatan untuk memulai proses komunikasi tanpa melompat ke dalam berita buruk. Berikut tabel types of buffers. Berikan alasan dan informasi tambahan. Buffers yang efektif berfungsi sebagai transisi ke bagian selanjutnya dari pesan, di mana Anda membangun penjelasan dan informasi yang akan memuncak dalam berita negatif. Bagian penjelasan yang ideal mengarahkan pembaca ke kesimpulan sebelum Anda langsung keluar dan mengatakannya. Pembaca telah mengikuti garis penalaran Anda dan siap untuk jawabannya. Jika memungkinkan, jangan gunakan frasa selimut kebijakan perusahaan sebagai alasan kabar buruk. Jika Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyusun alasan Anda telah melakukan semua yang Anda bisa untuk mempersiapkan pembaca untuk berita negatif. Lanjutkan dengan pernyataan yang jelas dari berita buruk. Setelah Anda berpikir secara logis, menetapkan alasan menggunakan 3 teknik untuk menyampaikan informasi negatif sejelas dan sebaik mungkin. Pertama, pastikan Anda tidak terlalu menekankan kabar buruk. Minimalkan ruang atau waktu yang dikhususkan untuk berita buruk tanpa meremehkannya. Jangan menahan informasi penting, tetapi jangan mengulang atau meratapi berita buruk.
Berita buruk bawahan dalam kalimat kompleks atau majemuk, seperti departemen saya sudah kekurangan tenaga, jadi saya akan membutuhkan semua staf saya setidaknya untuk 2 bulan ke depan. Menanamkan berita buruk di tengah paragraf atau gunakan ungkapan dalam tanda kurung seperti keuntungan kami yang turun hanyalah sebagai dari gambaran. Kedua, jika sesuai, gunakan pernyataan kondisional jika atau kapan untuk menyiratkan bahwa audiens dapat menerima atau mungkin suatu hari nanti menerima jawaban yang menguntungkan dalam keadaan yang berbeda. Ketika Anda memiliki lebih banyak pengalaman manajerial, Anda dipersilahkan untuk mengajukan permohonan untuk setiap lowongan yang mungkin kami miliki di masa depan. Ketiga, tekankan apa yang telah Anda lakukan atau telah lakukan alih-alih apa yang tidak dapat Anda lakukan. Juga jangan menyiratkan berita buruk. Anda mungkin tidak perlu benar-benar menyiratkan sehingga membuat berita buruk menjadi kurang pribadi. Anggaran pengembangan kami untuk tahun depan berkomitmen penuh untuk mantan daftar proyek kami. Selanjutnya, tutup dengan catatan hormat. Hindari kesimpulan yang tidak pasti. Jika situasi atau keputusan sudah final, hindari pernyataan seperti saya mempercayai keputusan kita memuaskan, yang menyiratkan bahwa masalah tersebut terbuka untuk diskusi atau negosiasi. Kelola ekspektasi tentang korespondensi di masa mendatang. Dorong komunikasi tambahannya jika Anda bersedia mendiskusikan keputusan Anda lebih lanjut. Jika tidak, hindari kata-kata seperti jika Anda memiliki pernyataan lebih lanjut, silahkan tulis. Lalu, ekspresikan optimisme jika sesuai. Jika situasinya mungkin membaik di masa mendatang, bagikan itu dengan pembaca Anda jika itu relevan, namun jangan menyarankan kemungkinan perubahan positif jika Anda tidak memiliki wawasan tentang hal itu yang mungkin terjadi. Lalu bersikaplah tulus. Hindari klise yang tidak tulus, mengingat berita buruk. Jika Anda tidak dapat membantu, jangan katakan, "Kami dapat membantu, silahkan hubungi kami." Selanjutnya, mempertahankan standar tinggi etika dan etiket. Pesan negatif memerlukan perawatan spesial karena 3 alasan. Yang pertama, beberapa situasi berita negatif diatur oleh undang-undang dan peraturan. Kedua, mereka dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan mereka yang menerimanya. Ketiga, emosi sering memuncak ketika pesan negatif terlibat. Mengirim pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Profesional dan perusahaan menerima berbagai macam permintaan dan tidak dapat menanggapi secara positif setiap permintaan. Apapun tujuannya, menyusun tanggapan dan pesan negatif secara rutin dengan cepat dan ramah adalah suatu keharusan keterampilan penting bagi setiap pebisnis. Pertimbangkan poin-poin berikut setiap kali Anda menulis pesan negatif rutin. Pertama, kelola waktu Anda dengan hati-hati, fokus pada hubungan dan permintaan yang paling penting. Kedua, jika masalah sudah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah masih terbuka dengan menggunakan frasa seperti biarkan saya memikirkannya dan menghubungi Anda kembali sebagai cara untuk menunda mengatakan tidak. Selanjutnya, tawarkan ide alternatif jika Anda bisa, terutama jika hubungan itu penting. Dan yang terakhir, jangan menyiratkan bahwa bantuan atau informasi lain mungkin tersedia jika tidak. Selanjutnya, membuat pengumuman negatif pada hal-hal bisnis rutin. Kadang-kadang manajer perlu membuat tidak terduga negatif pengumuman karena beritanya tidak terduga. Pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan untuk pesan tidak langsung. Buka dengan buffer yang membuat beberapa saling menguntungkan, landasan antara Anda dan pembaca. Tingkatkan alasan Anda, umumkan perubahan, dan tutup dengan sebanyak mungkin. Ditutup sebanyak mungkin informasi dan sentimen positif yang sesuai dengan keadaan.
Menolak saran dan usulan. Manajer menerima berbagai saran dan proposal, baik dimintai ataupun tidak, dari sumber internal dan eksternal. Menolak saran dan proposal, terutama jika Anda memiliki masukan membutuhkan perhatian dan kebijaksanaan khusus untuk mempertahankan hubungan kerja yang positif. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai menolak permintaan rutin. Ketika Anda tidak dapat memenuhi permintaan rutin, tantangan komunikasi utama Anda adalah memberikan respon negatif yang jelas tanpa menimbulkan perasaan negatif atau merusak baik reputasi pribadi Anda maupun reputasi perusahaan. Saat menolak undangan atau permintaan bantuan, pertimbangkan hubungan Anda dengan pembaca. Yang selanjutnya ada mengenai berita buruk tentang transaksi. Berita buruk tentang transaksi selalu tidak diinginkan dan biasanya tidak terduga. Nah, beberapa pesan negatif mengenai transaksi membawa konsekuensi bisnis yang signifikan. Pendekatan yang tepat untuk berita buruk tentang transaksi bisnis tergantung pada harapan pelanggan. Untuk yang selanjutnya, menolak klaim dan permintaan penyesuaian. Pelanggan yang mengajukan klaim atau meminta penyesuaian cenderung terlibat secara emosional, sehingga pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik jika Anda perlu menolak permintaan tersebut. Nah, tugas rumit Anda sebagai penulis adalah untuk menghindari menerima tanggung jawab atau situasi yang tidak menguntungkan, namun menghindari menyalahkan atau menuduh pelanggan. Selanjutnya, untuk menghindari tuduhan pencemaran nama baik, ikuti pedoman berikut. Yang pertama, hindari penggunaan bahasa kasar atau istilah apapun yang dapat dianggap mencemarkan nama baik. Yang kedua, berikan informasi yang akurat dan tetap berpegang pada fakta. Yang ketiga, jangan biarkan kemarahan atau kedengkian memotivasi pesan Anda. Yang keempat, berkonsultasi dengan penasihat hukum perusahaan Anda. Kapanpun menurut Anda ada pesan konsekuensi hukum. Yang kelima, berkomunikasi dengan jujur dan pastikan Anda percaya apa yang Anda katakan itu benar. Yang keenam, tekankan keinginan untuk hubungan yang baik di masa depan. Ingatlah bahwa tidak ada hal positif yang dapat dihasilkan memusuhi pelanggan. Bahkan pelanggan yang telah melecehkan Anda atau kolega Anda secara verbal. Tolak klaim atau permintaan penyesuaian secara profesional dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Untuk tinjauan singkat tentang tugas yang terlibat saat menolak klaim, lihat daftar periksa menolak klaim. Lalu mengirim berita organisasi negatif. Pesan-pesan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya berkaitan dengan masalah internal atau individu. Interaksi pribadi dengan pihak eksternal. Dari waktu ke waktu, pengelola juga harus berbagi informasi negatif dengan publik secara luas dan sesekali menanggapi informasi negatif juga. Sebagian besar situasi ini memiliki tantangan unik yang harus ditangani berdasarkan kasus per kasus. Tetapi saran umum yang ditawarkan di sini berlaku untuk semuanya. Lalu berkomunikasi dalam keadaan normal. Pesan organisasi negatif seringkali membutuhkan perencanaan yang ekstensif karena beberapa audiens dapat terlibat. Saat membuat pengumuman negatif, ikuti panduan ini. Yang pertama, cocokkan pendekatan Anda dengan situasi tersebut. Kenaikan harga yang sederhana tidak akan mengejutkan sebagian besar pelanggan. Jadi pendekatan langsungnya baik-baik saja. Yang kedua, pertimbangkan kebutuhan unik setiap kelompok seperti yang diilustrasikan oleh contoh penutupan pabrik.
Berbagai orang memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Yang ketiga, beri setiap audiens cukup waktu untuk bereaksi sesuai kebutuhan. Berita negatif seringkali mengharuskan pembaca untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan sebagai tanggapan. Jadi, jangan meningkatkan stres mereka dengan tidak memberikan peringatan apapun. Yang keempat, beri diri Anda cukup waktu untuk merencanakan dan mengelola respon. Kemungkinan Anda akan terkena keluhan, pertanyaan, atau pengembalian produk setelah Anda membuat pengumuman. Jadi, pastikan Anda siap dengan jawaban dan informasi tindak lanjut tambahan. Yang kelima, carilah sudut positif, tetapi jangan memancarkan optimisme palsu. Jika menghilangkan tunjangan karyawan yang jarang digunakan, berarti perusahaan dapat berinvestasi lebih banyak dalam periklanan dengan segala cara mempromosikan sudut positif itu. Yang keenam, carilah saran ahli jika Anda tidak yakin. Banyak pengumuman negatif yang signifikan memiliki elemen teknis, keuangan, atau hukum penting yang membutuhkan keahlian hukum, akuntan, atau spesies lainnya. Menanggapi informasi negatif di lingkungan media sosial. Menanggapi secara efektif rumor dan informasi negatif di media sosial membutuhkan keterlibatan terus-menerus dengan pemangku kepentingan dan pengembalian keputusan yang cermat tentang pesan mana yang harus mendapatkan tanggapan. Menanggapi rumor dan melawan informasi negatif memerlukan upaya berkelanjutan dan keputusan kasus per kasus tentang pesan mana yang memerlukan tanggapan. Ikuti 4 langkah ini. Yang pertama, terlibat lebih awal, sering terlibat. Langkah terpenting dalam merespon informasi negatif harus dilakukan sebelum informasi negatif muncul, yaitu terlibat dengan komunitas pemangku kepentingan sebagai strategi jangka panjang. Yang kedua, pantau percakapan. Jika orang tertarik dengan apa yang dilakukan perusahaan, Anda kemungkinan besar mereka ngeblog, tweeting, podcasting, memposting video, memposting di Facebook, dan sebaliknya membagikan pendapat mereka. Yang ketiga, mengevaluasi pesan negatif. Ketika Anda menemukan pesan negatif, tahan keinginan untuk segera membalas. Yang keempat, tanggapi dengan tepat. Setelah Anda menilai pesan negatif, buatlah tanggapan yang tepat berdasarkan rencana hubungan masyarakat secara keseluruhan. Berkomunikasi dalam krisis. Beberapa contoh paling kritis dari komunikasi bisnis terjadi selama krisis, yang dapat mencakup kecelakaan industri, kejahatan, atau skandal yang melibatkan karyawan perusahaan. Situasi penyanderaan di tempat, serangan teroris, pencurian informasi, insiden perusakan produk, dan bencana. Rencana manajemen krisis mendefinisikan prosedur operasional untuk menangani krisis, termasuk tugas dan tanggung jawab komunikasi. Selanjutnya, mengirim pesan pekerjaan negatif. Penerima memiliki kepentingan emosional dalam pesan pekerjaan negatif, sehingga pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan terbaik. Menolak permintaan rekomendasi dan referensi. Pendekatan yang hati-hati dan sensitif terhadap pesan pekerjaan negatif dapat membuat tugas kurang menguras emosi bagi Anda sambil meminimalkan kekecewaan lagi. Berikut adalah beberapa opsi untuk menolak permintaan rekomendasi. Yang pertama, diskualifikasi diri Anda dengan mengatakan bahwa Anda bukan orang terbaik untuk menulisnya, sarankan orang lain untuk menulisnya. Yang kedua,
Ambil pendekatan mentoring dan sarankan jalur karir yang berbeda. Yang ketiga, jelaskan bahwa Anda memiliki kebijakan pribadi yang melarang penulisan rekomendasi. Menolak permintaan rekomendasi jejaring sosial. Membuat rekomendasi di lingkungan jejaring sosial lebih rumit daripada dengan surat rekomendasi tradisional karena dukungan yang Anda berikan menjadi bagian dari profil online Anda. Di jaringan seperti LinkedIn, orang lain dapat melihat siapa yang Anda rekomendasikan dan apa yang telah Anda tulis tentang orang-orang ini. Jika Anda memilih untuk membuat rekomendasi dan ingin menanggapi permintaan, Anda dapat menulis informasi sebanyak atau sesedikit mungkin tentang orang tersebut yang nyaman Anda bagikan. Berbeda dengan situasi dengan rekomendasi offline. Anda tidak perlu menulis surat lengkap. Anda dapat menulis pernyataan singkat, bahkan hanya satu kalimat yang berfokus pada satu aspek positif. Fleksibilitas ini menunjukkan Anda untuk menanggapi secara positif dalam situasi-situasi di mana Anda memiliki perasaan campur aduk tentang kemampuan seseorang secara keseluruhan. Menolak lamaran pekerjaan. Strategi paling aman untuk menolak lamaran pekerjaan adalah pendekatan minimalis yang tidak menjelaskan alasan keputusan tersebut. Yang pertama, personalisasi pesan dengan menggunakan nama penerima. Pelamar yang terhormat dapat membuatnya terdengar seolah-olah Anda tidak pernah repot-repot membaca aplikasi. Yang kedua, buka dengan ekspresi apresiasi yang sopan karena telah dipertimbangkan. Yang ketiga, sampaikan berita negatif dengan sopan dan padat. Suara pasif sangat membantu dalam situasi ini karena mendepersonalisasi respon. Yang keempat, hindari menjelaskan mengapa permohonan ditolak atau mengapa pelamar lain dipilih sebagai gantinya. Yang kelima, jangan menyatakan atau menyiratkan bahwa aplikasi akan ditinjau di kemudian hari. Yang terakhir, tutup dengan harapan positif untuk kesuksesan karir pelamar. Memberikan ulasan kinerja negatif. Jika Anda perlu memberikan penilaian negatif kepada karyawan, menggunakan pendekatan dengan media apapun yang dianut perusahaan Anda, ambil langkah-langkah untuk membantu memastikan ulasan yang adil dan objektif. Yang pertama, dasarkan evaluasi Anda pada bukti konkret dan terdokumentasi. Yang kedua, jangan hanya fokus pada elemen negatif. Yang ketiga, jadikan itu percakapan, bukan ceramah. Yang keempat, jangan menghindari topik yang sulit. Yang kelima, pastikan komunikasi tertulis dan lisan cocok. Yang keenam, evaluasi semua karyawan secara konsisten. Yang ketujuh, pertahankan nada yang tenang dan objektif. Yang kedelapan, fokus pada peluang untuk memperbaikan. Mengakhiri pekerjaan. Surat pengakhiran memerlukan dokumentasi objektif dan bahasa sensitif untuk menghindari menciptakan niat buruk yang tidak semestinya dan alasan untuk tindakan hukum. Yang pertama, apapun alasan keputusannya, sajikan dengan jelas dan objektif menggunakan bahasa yang tenang. Untuk penghentian terkait kinerja, berikan bukti perusahaan untuk membuat keputusan. Yang kedua, jika penghentian terkait dengan kinerja individu, hindari membingkai masalah ini sebagai konflik kepribadian atau masalah samar lainnya. Yang ketiga, hindari saran apapun bahwa ada orang lain di balik keputusan tersebut atau Anda tidak setuju dengannya. Jika tidak, Anda dapat menciptakan kesan bahwa keputusan pemecatan tidak adil atau terbuka untuk negosiasi. Yang keempat, ikuti semua kebijakan perusahaan, persyaratan kontrak, dan undang-undang negara bagian dan federal yang berlaku.